sehat. Welcome, selamat datang. Di sebut apa ya? Anggaplah eh, gubuk baru, tapi bahagia. Saya jelasin dulu ya dari luar kali ya. Ini awalnya nih bikin rumah ini sebenarnya project iseng. Jadi bukan bukan sesuatu yang kayak urgent gitu biasanya kan gitu. Jadi 2011 maaf 2011 2012 saya membeli tanah di sekitar sini, terus nggak dipakai gitu. Ya kan ada di daerah yang lain juga ada, cuman waktu ini saya sempat lupa gitu pas pandemi. Ada apa? Ada temen apa sih kerjanya sebagai arsitek gitu kan. Terus tahu lah pada saat itu lagi pandemi, lagi orang lagi susahnya gitu kan. Ya udah kebetulan ingat ada tanah nih satu gitu. Akhirnya udah bangun deh gitu. Dan nggak nyangka hasilnya bakal begini besar. Bener-bener nggak nyangka. Nah ini pertama taman luarnya seperti ini tamannya nggak kurus ini kan, memang nggak ditinggalin ya. Ya saya sengaja taruh pohon palem di depan. Ini kalau ini langsung tempat apa sih? Apa sih namanya nih? Garasi gitu. Tempat namanya garasi. Ya ini muat 3 mobil lah. Masuk 3 mobil, terus ada tempat motornya juga, terus ada tempat satpamnya dan ada tempat sepedanya. Masih berantakan ya, jadi karena bikinnya nggak apa ya, nggak di-push gitu, jadi lebih santai. Oke, ini konsepnya adalah industrial minimalis gitu. Iya, ini masih proses karena biasa bikin rumah itu ada aja ya, maksudnya kemarin bikin kolam ikan di lantai atas, tapi kolam ikannya bocor gitu, ada aja bocornya, udah makan biaya yang lumayan gede. Terus aku bilang udahlah gitu, tutup aja lah. Sebenarnya hobi ikan, jadi pengen punya kolam ikan. Terus di sini juga ada ini tempat apa namanya ya, eh teras ya, terasnya. Ini terasnya sebelah sini. Nanti di sini ada lampunya, ini pintu utamanya gitu. Satu pintu aja tuh. Ini adalah ruangan heavy duty. Gelap ya? Maaf ya. Assalamualaikum. Ada orang nggak gitu? Ada orang nggak? Ini ruangan heavy duty. Jadi ini aku jelasin dulu. Ini adalah kamar pembantu. Oh dikunci. Ada nggak boleh masuk katanya. Ini kamar pembantu di dalam gitu. Lengkap lah, ada AC-nya, ada kipas anginnya juga. Terus kamar mandi dalam. Terus toilet jongkok, terus air panas dingin. Ini kenapa udah jadi? Karena memang paling penting dapur kotor. Malah yang lain belum jadi. Ini yang pertama aku ini. Ya, jadi aku pakai konsep warna grey dan gold serta warna putih gitu. Ini luas tanahnya kurang lebih berapa ya? Aku lupa. 300-400-an lah luas tanah. Luas bangunannya 1.100. Nah, ini ada kamar mandi umum nih. Nih kamar mandi, jadi kamar mandi kering ya, jadi nggak ada toiletnya, nggak ada showernya. Apa sih ini ruang tamunya ini nih sebenarnya, ruang tamu sekaligus semi keluarga lah gitu. Wah kolamnya kotor banget teman-teman semua. Aduh, ini ada dapur bersih di sini dan ini adalah air nggak beli galon gitu, semuanya udah beli dari air langsung, jadi airnya bisa diminum. Ya, jadi ada sistem RO di rumah ini dan sistem nanti lihat di sistem perairan. Ini ruang keluarga. Jadi sama tetap ada TV apa di sini, terus ada tempat air minumnya juga, RO-nya tuh sana tuh lihat kan? Ada, terus ada mungkin lemari apa di sini udah dirancang khusus. Terus ini ada musola kecil sebelah sini. Ini musolanya, jadi kalau mau sholat apa ya di sini. Sebenarnya nggak muluk-muluk ya gitu ya. Mungkin karena aku sibuk gitu. Aku terlalu fokus untuk mengerjakan apa yang aku inginkan gitu, apa yang ingin aku capai. Dan menurut aku pernikahan itu bukan sebuah competition. Jadi bukan sebuah kompetisi di mana yang berhasil di luar nikah itu yang terbaik, belum tentu juga gitu kan. Ada juga yang pada ujung-ujungnya juga cerai gitu. Saya berharap Zun gitu, secepatnya gitu. Tapi kan yang namanya menikah bukan sendiri.
tapi berdua, ada orang lain gitu. Nah, di satu sisi ada hal yang paling ini, aku tuh orangnya perfeksionis banget gitu. Jadi aku pengen berteman gitu, terus mengenali karakternya lebih jauh gitu. Gak harus buru-buru untuk memutuskan gitu. Karena menurut aku tuh cinta itu dibangun gitu, dibina gitu, bukan dipaksakan. Iya, jadi buat laki-laki yang ditinggal karena apa-apa ya jangan kecewa gitu. Saya pun pernah merasakan itu semua gitu. Iya pernah gitu gitu ditinggalin gitu karena satunya anak pejabat kaya gini-gini, sedangkan saya kasihan baru juga ke Jakarta merantau, baru juga masih kuliah gitu. Tapi saya nggak pernah sedih. Kenapa? Karena saya tahu saya orang punya tanggung jawab, saya punya keyakinan. Jadi saya bilang sama dia sama waktu itu, sekeren-keren yang saya bilang pada saat itu perasaan saya gitu, hal ini tidak akan membuat saya jatuh gitu. Wait and see, suatu hari kamu akan lihat, kamu akan menyesal gitu. Dan itu sudah saya buktikan gitu. Gitu. Ya nggak salah gitu. Jadi buat para lelaki di sana kalau ditinggalin ya nggak apa-apa gitu. Sampah memang harus dibuang pada tempatnya. Ini kelihatan kecil, ini 2,5 meter. Terus tempat tidurnya king, super king yang 2 meteran lah lebih, 2 meteran kayaknya nih. Ya, oke udah ada tapi masih dibungkus-bungkus gitu. Nanti di sini masih ada hambalannya, masih ada ini, masih panjang sekali. Untung saya nggak buru-buru gitu kan. Ini juga bisa ditempatin kalau misalnya udah punya anak tuh, bisa di sini nih taruhnya. Bisa bikin kamar kecil kan besar lumayan itu. Iya buat bayi kan kalau supaya orang tuanya nggak jauh-jauh gitu. Nah, kamar mandi utama itu ada shower, bathtub sama sauna. Iya. Ini 2 ya, sengaja ya, tau lah buat pasangan. Iya cie gitu ya. Kamar anak 1. Ini belum jadi ya teman-teman ya. Nah, hampir tuh tiap lantai beda-beda tuh, apalagi toiletnya tuh ini juga lain nih. Ini juga lain tuh. Udah hampir jadi juga nih, tinggal lemari-lemarinya yang belum. Ya pastilah buat kamar untuk anak kalau bangun rumah gitu kan. Karena suatu hari nanti my future kan pasti harus ada punya anak gitu kan. Harus pasti insya Allah ada anak gitu, punya istri, punya anak gitu. Jadi harus disiapin lah gitu. Kalaupun ini juga sebagai bentuk investasi gitu, pasti akan suatu hari akan dijual gitu. Yang dijual pasti pengen punya anak juga gitu. Jadi memang harus ada. Aku sama Ayu itu sebenarnya teman aja gitu. Cuman kemarin itu saya nggak tahu kenapa ini menjadi sesuatu hal yang terus-terusan di ini gitu. Aku juga bingung sebenarnya. Itu udah 5 tahun 6 tahun yang lalu, bayangin. Sampai sekarang masih awet sekali gitu ya. Setahu saya yang terakhir Ayu sempat mau nikah kalau nggak salah ya, aku lihat gitu kemarin gitu. Nggak tahu sekarang kayak gagal atau seperti apa, nggak jadi gitu. Dan aku sama Ayu sampai sekarang itu masih berteman gitu. Ayu orangnya baik gitu dan aku juga harus baik gitu. Jadi nggak harus seperti apa-apa gitu. Bertemunya juga ini terus terang aja, aku bertemu sama Ayu tuh kalau nggak di tempat acara ya di mana lagi gitu ya gitu. Jadi aku juga bingung gitu kenapa aku dijodohin sama Ayu. Sebenarnya seperti itu, padahal aku gak sedekat itu sama Ayu gitu. Kami berteman, bersahabat gitu. Kami saling respect sesama pekerja seni. Seperti itu. Ya aku aja terakhir ketemu sama dia udah lama banget waktu di acaranya beliau gitu. Aku juga tapi aku respect sama Ayu gitu karena dia juga bisa membuktikan bahwa dirinya juga hebat gitu. Ya kan? Dia juga bisa sukses gitu dengan segala kerumitan dunia yang terjadi gitu, dunia perang gitu. Dari mana itu? Dari mana? Enggak ada itu, enggak ada. Aku klarifikasi itu enggak ada, itu enggak ada. Itu enggak ada gitu. Kami memang masih berkomunikasi, kadang-kadang by DM, kadang-kadang ngucapin momen-momen tertentu gitu. Kami memang masih berkomunikasi dengan baiknya, namanya kita berteman gitu ya. Respect lah satu sama lain gitu. Tapi enggak ada sesuatu hal yang mengatakan tiba-tiba aku ini kesannya kan ingin menemui ayah rojak itu kan berarti ingin melamar itu enggak ada enggak seperti itu bahasanya. Kalaupun ada saya ingin bertemu sama Ayu pun itu sekedar seperti silaturahmi gitu, namanya teman gitu.